Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, Selamat datang di pembinaan kaligrafi Desa Baduripan. Ini KKM PPM mungkin teori 2 tahun 2021. Saya Bahtiar Muhammad Arif dari unit 3. Ya, untuk pengertian kaligrafi ini secara kebahasaan ya. Kaligrafi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata kali dan graf. Kali ini maknanya artinya keindahan, dan grafi ini artinya menulis. Jadi secara harfiah kaligrafi ini artinya menulis indah. Ada beberapa alat kaligrafi yang dipakai. Sebenarnya banyak sekali, tapi saya mensoroti ada tiga form bentuk yang paling umum dipakai. Yang paling umum dipakai itu yang pertama pena dengan ujung pipih seperti kalam ataupun handam, dan pena gitu, pena fountain pen gitu. Nah, ini biasa dipakai di kaligrafi, baik kaligrafi Arab maupun kaligrafi alfabet seperti kaligrafi Latin. Nah, untuk yang kedua adalah menggunakan kuas. Kuas yang biasa dipakai untuk kaligrafi ini, kaligrafi kanji ini, atau misalnya di Jepang itu disebutnya sodo ya, itu menggunakan fudu atau kuas khusus shodo. Bentuknya itu round tip, bulat dengan ujung agak runcing. Yang terakhir adalah menggunakan software atau komputer. Sebenarnya softwarenya itu bermacam-macam sih. Kalau yang khusus untuk kaligrafi itu namanya Calc 2010. Dan kalau untuk desain ornamen ataupun sebenarnya bisa menggunakan itu untuk tulisan kaligrafi ya, itu bisa menggunakan Corel ataupun Illustrator. Nah, ada beberapa font kaligrafi ya, tapi di dunia ini umumnya itu ada 3 bentuk utama. Itu bentuk alfabet atau Latin ya, seperti yang biasa kita gunakan menulis. Jadi A, B, C, D, E itu adalah huruf alfabet atau Latin. Nah, font yang paling terkenal itu Old England atau Old English, dipakai di Eropa abad pertengahan. Ini cara menulisnya itu sebenarnya sederhana, menggunakan pena pipih ini, ujungnya pipih itu, terus ditulis mengikuti posisi yang konstan. Kedua adalah Arab, kaligrafi Arab atau font Arab. Ini sama seperti alfabet tadi, penulisannya itu menggunakan pena pipih, hanya saja posisinya itu kadang tidak konstan dan harus mengikuti lekuk tulisannya. Sebenarnya ada berbagai macam jenis font Arab ini ya, seperti kalau di Arab itu disebutnya khot. Jadi ada khot asli, khot sulus ya. Yang terakhir adalah kaligrafi Cina atau kanji, yang sekarang itu masih dipakai di Cina maupun di Jepang, yang masih menggunakan huruf kanji. Ya, karena kita fokusnya adalah kaligrafi Arab, jadi kita akan sepenuhnya membahas tentang font atau khot, teknik penulisannya, terus bentuk macam-macam jenis golongannya dan sebagainya. Nah, di Arab itu ada banyak khot ya atau font.
Tapi di Indonesia umumnya yang dipakai itu hanya kisaran 6 atau 7 hot. Sebenarnya hot di seluruh dunia itu ada banyak, bahkan belasan sampai puluhan. Hanya saja di Indonesia umumnya yang paling umum itu dipakai cuma 6 ini atau ada 7 hot. Nah, yang pertama ini adalah hot Nasri. Ini adalah hot yang paling umum kita lihat ya, karena ini adalah hot yang sering dipakai menulis Al-Quran, karena karakteristiknya yang mudah dibaca dan ada harokatnya, dan posisinya itu murakab atau lurus, ditulis tidak bertumpuk ya, sehingga mudah dibaca. Yang kedua adalah hot sulus. Ini adalah pengembangan dari hot naski. Hot sulus ini memiliki sifat dekoratif ya. Jadi selain ditulis bisa ditulis lurus, ini pun juga bisa ditumpuk gitu. Jadi seperti kaligrafi ditumpuk-tumpuk gitu. Dan umumnya dipakai untuk membuat sampul buku seperti Al-Quran ataupun kitab gitu. Bisa juga dipakai untuk dekorasi di masjid atau di perpustakaan. Ketiga adalah hot kufi. Ini adalah hot yang paling tua ya, karena ini berkembang sekitar abad 7 Masehi. Sedangkan naski dan sulus ini kisaran abad 11 atau abad 12. Yang penting di masa dinasti Abbasiyah. Sedangkan ini di dinasti Muawiyah sudah ada. Ciri khas dari hot kufi ini sebenarnya sederhana, cuma bermodalkan garis lurus. Yang penting kalau untuk kaligrafi ini, yang penting antar tebal tipis hurufnya ini harus sama. Jadi garisnya itu harus sama aja. Ini adalah hot paling mudah ya, karena tidak perlu kemampuan khusus atau latihan yang lama untuk membuat seperti ini. Sebenarnya cuma model penggaris dan pensil sudah bisa. Yang keempat adalah hot rikah. Ini adalah hot yang sederhana ya. BH digunakan untuk tulisan tangan di pertengahan, karena ukirannya itu sederhana, jadi cuma gabungan dari garis lurus dan lengkungan yang sederhana. Selanjutnya adalah hot diwani. Hot diwani ini berkembang di era Turki Utsmani dan lebih abad ke-14 atau abad ke-15. Hot diwani ini sebenarnya ada dua jenis. Jadi ada hot diwani nas seperti ini, tulisannya lurus. Yang kedua adalah hot diwani jali, atau yang bisa ditumpuk, sama seperti hot sulus yang bisa ditumpuk. Selanjutnya adalah yang terakhir itu hot farisi. Hot farisi ini dari namanya bisa ditebak ya, ini dari Farsi atau Persia. Karena Islam itu berkembang di Persia cukup lama, dan tulisan Farsi itu mirip seperti tulisan Aramaik, yang perbedaannya cuma agak panjang gitu tulisan. Nah, karena ada percampuran antara budaya Islam dan budaya Persia, jadi tulisan Arabnya itu mengalami kombinasi antara antara tulisan Farsi dan tulisan Arab, sehingga terciptalah hot farisi. Untuk media kaligrafi itu bermacam-macam ya. Umumnya itu dipakai adalah kertas. Kalau untuk tulis latihan atau menulis kaligrafi biasa,
Dan untuk dekoratif biasanya pakai tree dan untuk lukis umumnya pakai kanvas. Baru-baru ini itu kurang lebih tahun 2018 kemarin ya, itu baru saja digencar-gencarnya pengembangan kaligrafi digital dan kaligrafi batik. Jadi kalau misalnya di kita kan pakai komputer atau pakai gadget, sedangkan untuk kaligrafi batik itu menggunakan kain. Jadi kainnya itu dipola pakai pensil, terus di gores lilin menggunakan canting gitu. Dan diwarna terus dilorot. Ya sama seperti proses batik, cuma unsurnya itu menggabungkan antara batik dan kaligrafi. Nah, ini ada macam-macam golongan kaligrafi ya. Umumnya itu ada misalnya kaligrafi tradisional itu ada 4 jenis. Yang pertama adalah dekoratif atau kaligrafi dekorasi. Ini tuh konsepnya adalah menggunakan lebih dari satu jenis font. Jadi lebih dari satu, misalnya menggunakan sulus dan UV, terus parisi gitu. Selain itu juga diberi ornamen dan warna gitu. Ya sama seperti di masjid-masjid itu kan ada ornamen dan warnanya. Dan tulisannya itu umumnya yang dipakai yang sifatnya dekoratif seperti sulus, parisi, dan UV. Yang kedua adalah naskah. Naskah ini kaligrafi golongan kaligrafi yang paling awal ya, dari keempat. Ini tuh sebenarnya hampir sama seperti dekoratif, lebih dari satu jenis font. Hanya saja ini tidak menggunakan pewarna ya, seperti cat ataupun spidol. Ini cuma pakai spidol hitam ataupun tinta hitam. Yang ketiga adalah lukis. Kaligrafi lukis ini ya menggunakan cat ataupun pastel ataupun spidol bisa. Dan konsepnya ini menggunakan objek alam semesta. Maksudnya tulisannya itu menggunakan objek alam semesta seperti planet ataupun pohon atau batu gitu, yang dibentuk menjadi kaligrafi seperti ini. Dan ini kaligrafi lukis ini tidak baku ya, maksudnya ini sesuai dengan imajinasi penulis atau pelukisnya. Jadi tidak ada batasan antara bentuk hurufnya gitu. Itu sebebas penulisnya. Yang terakhir adalah hiasan mushaf, yang ini umum dipakai di di Al-Quran gitu ya, atau di buku-buku bahasa Arab. Jadi konsepnya itu seperti dekoratif, hanya saja ini hanya menggunakan satu jenis tulisan, satu jenis font. Dan hiasannya itu cuma biasanya fokusnya di pinggir, di pinggir. Nah, yang sebenarnya masih sama di golongan ini, tapi golongan ini baru muncul belum lama ini. Jadi ada dua jenis golongan baru yang muncul, itu kaligrafi batik yang pertama. Jadi seperti ini, bisa menggunakan batik kawung ini, terus di tengahnya itu ditulis kaligrafi Arab. Ya umumnya menggunakan canting ataupun bisa posisi kawung ini menggunakan cap, itu juga bisa. Tapi untuk penulisan di tengahnya ini harus pakai canting, karena cap tidak bisa.
Yang terakhir adalah kaligrafi digital. Nah, untuk penulisan ininya, hurufnya itu bisa ditulis manual terus di scan ataupun menggunakan software khusus seperti Calc ini. Dan hiasannya ini itu bisa dibuat menggunakan software desain grafis seperti Corel atau Illustrator. Baik, sekian untuk pengenalan jenis dan macam-macam kaligrafi Arab. Kedepannya saya akan mengajarkan cara penulisan dan penggunaan software-software khusus yang berkaitan dengan kaligrafi seperti Calc. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.